Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pasti selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 3. Anak-anak boleh menyiapkan buku tematiknya, lalu menyiapkan buku tulisnya dan juga alat tulisnya. Karena kita nanti akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat perintah, PPKN tentang pengamalan Pancasila, dan juga matematika tentang cara mengerjakan soal cerita penjumlahan. Maka dari itu, siapkan semuanya dan mari kita belajar. Nah, untuk materinya kita simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 3, yaitu review pengalaman Pancasila, sila ketiga, 4, dan 5, kalimat perintah, dan soal cerita penjumlahan. Nah, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar PPKN tentang pengalaman Pancasila. Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 125 sampai 127 dan 129 sampai 133. Yang kedua, kita nanti belajar bahasa Indonesia, yaitu kalimat perintah. Anak-anak dapat membuka buku tematiknya tema 1 halaman 128 dan 137 sampai 138. Lalu, yang ketiga kita akan belajar matematika. Soal cerita penjumlahan halaman 121. Yang pertama kita akan belajar PPKN terlebih dahulu. Anak-anak dapat membuka bukunya di halaman 125 sampai 127. Lalu dilanjutkan 129 sampai 133. Kita buka halaman 126 terlebih dahulu. Saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga. Nah, anak-anak, masih ingatkah bunyi Pancasila sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang coba lihat di buku tematik anak-anak. Dibuka halamannya 126 dan dilihat ada kolom di sana anak-anak. Tugas anak-anak yaitu memberikan centang sesuai dengan sikapnya. Nah, kira-kira sikapnya sesuai atau tidak sesuai, nanti anak-anak memberikan centang. Kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama. Kira-kira sesuai atau tidak sesuai ya dengan Pancasila sila ketiga? Ya, sesuai. Anak-anak dapat memberikan centang. Yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Nah, kira-kira sesuai dengan sila ketiga tidak ya? Ya, tepat. Tidak sesuai. Nomor 3, melakukan upacara bendera dengan tertib. Ya, sesuai. Nomor 4, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Ya, tepat sekali, sesuai. Sekarang kita buka di halaman 130. Di situ ada bacaan anak-anak. Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Jadi, jika ada sikap tentang musyawarah atau diskusi atau memilih ketua kelas seperti itu pengamalan sila keempat ya anak-anak. Selanjutnya, pembagian petugas dilakukan secara adil. Hal itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Ya, jadi setiap pembagian petugas upacara atau pembagian petugas piket, pembagian tugas untuk membersihkan sekolah, nah, dilakukan dengan secara adil, itu termasuk sila kelima Pancasila. Ingat-ingat ya anak-anak.
Nah, sekarang masih ingatkah bunyi Pancasila sila keempat? Masih ingat? Pasti masih ya. Kira-kira apa? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang masih ingat bunyi Pancasila sila kelima? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita buka halaman 131 sampai 132. Di halaman 131 dan 132 ada beberapa gambar anak-anak. Nah, tugas anak-anak yaitu menuliskan sikapnya, apa yang mereka lakukan, lalu sesuai dengan sila keberapa, keempat atau kelima. Sudah siap? Yuk kita bahas bersama-sama anak-anak. Ya, yang pertama itu ada gambar membersihkan sekolah bersama dengan pembagian tugas yang adil. Jadi di situ semuanya bekerja sama anak-anak. Tidak ada yang duduk-duduk. Nah, sesuai dengan sila keberapa? Betul, sila kelima. Nah, selanjutnya di situ ada yang sedang membagi jadwal piket anak-anak. Kira-kira apa ya? Nah, anak-anak bisa menuliskannya. Berdiskusi untuk memutuskan jadwal pembagian piket kelas. Jadi di situ terlihat sedang berdiskusi anak-anak. Kira-kira sesuai pengamalan Pancasila keberapa ya? Ya, sila keempat. Yang terakhir, di situ ada ibu guru, lalu banyak siswa yang angkat tangan sepertinya ingin menjawab pertanyaan anak-anak. Ya, ibu guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau menjawab itu ya. Kira-kira sesuai dengan sila keberapa? Betul, sila keempat. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru. Nah, tandanya seperti itu ya anak-anak. Atau diberi akhiran lah. Nah, bagaimana contohnya? Coba kita lihat. Pak Ivan mau bertanya anak-anak, pernahkah mendengar kalimat perintah dari gurumu? Jadi ketika kalian Zoom Meet, Google Meet, ataupun bertemu, pernahkah kalian mendengarkan kalimat perintah dari Bapak Ibu Guru? Pasti pernah ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini anak-anak. Di sini Pak Ivan mempunyai dua contoh dan dua manfaatnya. Jadi setiap contoh kalimat perintah pasti ada manfaatnya anak-anak. Yang pertama Pak Ivan akan bacakan. Contoh pertama, anak-anak jangan lupa belajar untuk ulangan besok ya. Itu kalimat perintahnya. Lalu kira-kira manfaatnya apa ya? Manfaatnya agar anak-anak dapat mengerjakan soal ulangan. Jadi kalau kamu belajar, pasti dapat mengerjakan soal ulangan. Contoh kedua, anak-anak, tolong bersihkanlah ruang kelas ini. Nah, manfaatnya apa ya? Manfaatnya agar ruang kelas menjadi bersih kembali. Nah, itu contoh kalimat perintah dari guru berserta manfaatnya anak-anak. Dari sini paham tentang kalimat perintah? Pak Ivan harapkan kalian paham ya. Sekarang kita akan belajar matematika tentang soal cerita penjumlahan. Anak-anak dapat dibuka bukunya halaman 121. Di sana ada 4 soal cerita anak-anak. Kita akan mengerjakan bersama 2 soal, lalu nanti 2 soal coba kalian kerjakan sendiri didampingi oleh orang tua. Nomor 1 terlebih dahulu. Nah, khusus soal cerita ini anak-anak, kalian dapat mengerjakannya di buku tulis, karena ini nanti jawabannya agak panjang, dan Pak Ivan akan menjelaskan cara menjawabnya anak-anak. Oke, siap? Pak Ivan bacakan. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, cara menjawabnya bagaimana?
Nah, cara menjawabnya seperti ini anak-anak. Anak-anak tulis dahulu, diketahui gitu. Setelah itu, anak-anak tuliskan. Sekolah mempunyai 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Lalu di bawahnya, anak-anak tulis lagi. Ditanya. Kalian tuliskan jumlah buku seluruhnya. Lalu sekarang bawahnya ditulis lagi. Jawab. Nah, untuk menjawab, perhatikan Pak Ivan. Tadi anak-anak sudah membaca soalnya, yaitu di sekolah mempunyai 181 buku dan 126 buku. Jika dijumlah seluruhnya ada berapa? Seperti ya anak-anak, jadi nanti ditambahkan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu 181. Lalu di bawahnya kita tulis kembali 126. Lalu kalian garis dan diberi tanda jumlah. Nah, sekarang cara mengerjakannya, anak-anak mengerjakan terlebih dahulu yang belakang, angka yang belakang, 1 dan 6. Nah, 1 ditambah 6 berapa anak-anak? Ya, 7. Selanjutnya 8 dan 2. 8 ditambah 2 betul 10. Karena 10 itu bilangan puluhan, jadi anak-anak tulis 0, lalu angka satunya kalian taruh di atas seperti ini. Setelah itu kalian jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kalian tulis kembali. Jadi jumlah buku seluruhnya ada 307 buku. Nah, seperti itu cara menjawabnya anak-anak. Bisa ya? Pasti bisa. Sekarang kita kerjakan soal nomor 2. Pak Ivan bacakan, disimak baik-baik. Di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku tulis. 2 kotak ya anak-anak. Setiap kotak terdiri atas 180 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Yuk kita kerjakan pelan-pelan. Kalian tulis terlebih dahulu, diketahui. Sekolah mempunyai 2 kotak buku. Masing-masing kotak 180 buku. Terus kalian tulis. Ditanya jumlah buku seluruhnya. Nah, sebelum menjawab, Pak Ivan akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Ingat, di dalam soal itu ada 2 kotak buku, bukan 2 buku. Nah, masing-masing kotak itu 180 buku. Jika Pak Ivan gambarkan, seperti ini anak-anak. Nah, Pak Ivan mempunyai 1 kotak buku. Di situ, di dalam 1 kotak itu terdapat 180 buku. Yang ditanyakan tadi, sekolah mempunyai 2 kotak buku. Berarti Pak Ivan akan menambahkan lagi 1 kotak buku lagi. Jadi, sudah menjadi 2 kotak buku ya anak-anak. Nah, 2 kotak buku ini masing-masing 180 buku. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya seperti ini. Kalian tulis dulu 180 ditambah 180, kamu garis lagi. Nah, tinggal kamu jumlahkan anak-anak. Yang belakang terlebih dahulu. 0 ditambah 0 berapa? 0. Lalu 8 ditambah 8 berapa? Ya, 16. Karena ini puluhan, kamu tulis yang belakang satuannya 6. Yang 1 kamu taruh di atas angka satunya, di depan 8 itu ya anak-anak. Sekarang 1 ditambah 1 ditambah 1 berapa? Ya, 3. Nah, sekarang anak-anak dapat menuliskan jawabannya. Jadi, jumlah buku seluruhnya ada 360 buku.
Nah, ini cara mengerjakan soal cerita anak-anak. Cara mengerjakannya, anak-anak harus menuliskan terlebih dahulu diketahuinya, lalu ditanyanya, serta jawabnya. Jawabnya dengan menggunakan cara seperti Pak Ivan. Setelah kamu mencari caranya dan menemukan, lalu kamu tulis kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu, jadi jumlah buku seluruhnya ada 360 buku. Dari sini paham anak-anak? Pak Ivan harapkan kalian paham ya. Nah, sekarang ada tugas untuk anak-anak. Yang pertama, anak-anak mengerjakan soal cerita halaman 121, nomor 3 dan 4 tidak perlu dikumpulkan. Yang kedua, menulis kalimat perintah pada halaman 137 sampai 138. Nah, khusus yang ini anak-anak kumpulkan di Google Classroom. Gitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Ivan harapkan kalian bisa dan mengerti. Jika belum mengerti, silakan diulangi kembali videonya. Dan jika sudah mengerti, kita akan belajar lagi besok. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.